Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramnuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kabar viral ya. Viral tentang pernyataan Rocky Gerung yang ingin buat negara Islam ya, karena merasa keadilan itu lebih mudah didapat. Nah, bagaimana selengkapnya sesuai yang dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita bacakan. Viral pernyataan Rocky Gerung ingin buat negara Islam. Keadilan lebih mudah didapat daripada di negara Pancasila. Viral pernyataan Rocky Gerung ingin membuat negara Islam. Dia beranggapan dalam negara Islam keadilan mudah didapat dibanding di negara Pancasila. Pernyataan itu disebar dalam sebuah video YouTube yang disebar akun Matters dengan judul Rocky Gerung Negara Islam. Video itu diposting 2 pekan lalu. Dalam video yang berisi hanya suara dan foto, Rocky Gerung mengaku telah mempelajari filsafat Islam dan hukum Islam hingga ia tertarik membuat negara dengan sistem Islam. Saya beraspirasi untuk bikin negara Islam, serius, ujar Rocky Gerung menjelaskan. Hanya saja Rocky Gerung tetap sadar bahwa hal itu sangat mustahil. Karena saya berpikir justice itu sebenarnya ada di dalam teologi Muslim, ujar Rocky Gerung melanjutkan. Sebab untuk mewujudkan itu, dia perlu dukungan internasional dan sebagaimana diketahui bahwa bentuk negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi begitu saya bangun pagi, saya lihat bagaimana caranya bikin negara Islam, ujar Rocky Gerung melanjutkan. Kan itu perlu anggaran, perlu segala macam dukungan internasional, ujar Rocky. Jadi di dalam pikiran saya beraspirasi itu. Kenapa? Karena bagi saya negara Islam keadilannya lebih mudah dibayangkan daripada negara Pancasila. Lanjut ke halaman kedua. Lalu Rocky Gerung menceritakan bahwa dirinya dituduh makar. Ia menilai bahwa itu bukan makar karena hanya sebuah bayangan dan pemikiran. Lalu orang tuduh saya makar, padahal saya membayangkan justice, efisiensi di dalam menghasilkan distribusi keadilan, kata Rocky Gerung. Ya, itu saja. Ya, itu sobat sekalian, bahwasanya memang ya apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu berdasarkan apa yang dipelajari dari filsafat Islam, tentu saja juga sejarah Islam ya. Dan jadi dalam hal ini logika Gerung itu main gitu ya. Logika dan juga naluri manusia itu yang kalau sudah masuk mana yang lebih logis untuk menerapkan keadilan itu berdasarkan fakta ya, negara Islam gitu ya, atau apa namanya, sistem Islam ya. Nah itu bisa kita lihat ya, kita lihat buka-buka sejarah terkait dengan masa ketika Rasulullah SAW di Madinah dan seterusnya, itu adalah kekhilafan Khulafaur Rasyidin. Dan Masya Allah itu kalau kita benar-benar jujur, di situ akan banyak sekali sejarah yang menguap bahwasanya memang keadilan itu benar-benar diterapkan dengan nyata dan bisa memuaskan pemikiran manusia secara apa namanya, secara fitrah. Dan lagi-lagi ya, orang kalau mempunyai logika yang akal sehat dan sudah mempelajari filsafat Islam ataupun sejarah Islam kemudian dibandingkan dengan Pancasila, pastilah seseorang itu ya, seseorang itu pasti memilih yang lebih baik gitu ya. Dalam sejarahnya sudah nampak sekali keadilan itu benar-benar tidak ada ya. Jadi kalau kita misalnya memakai asas equality before the law ya, itu terus-menerus digayungkan di negeri kita, negeri demokrasi Pancasila. Tapi faktanya nggak ada gitu ya. Penerapannya susah ya. Tapi itu kalau kita tarik pada zaman Islam ya, atau kegemilangan Islam yang Khulafaur Rasyidin, itu benar-benar diterapkan dengan komprehensif gitu ya. Artinya semua orang itu sama di muka hukum ya. Contoh ya,
bahasanya keadilan itu ada dalam Islam. Misalnya ya pada saat zaman keemasan Khulafaur Rasyidin ya, kekhilafan yang 4 itu. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Ya misalnya kekhilafan Umar gitu ya, Umar bin Khattab ya, bagaimana beliau itu menerapkan keadilan ya, dan memang ketika Islam itu diterapkan ya, hukum-hukum Islam diterapkan, khalifah pada waktu itu mendorong untuk menumbuhkan ketakwaan individu gitu ya, ketakwaan individu bahwasanya ada keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan mereka selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap tindak tanduk mereka itu akan dilihat Allah dan ditata. Jadi mereka tidak akan bermain-main dengan tindakan-tindakan yang melanggar dengan syariat gitu ya. Nah sekarang kalau tindakan sekarang jauh sekali ya, ketakwaan individu itu jauh panggang daripada api ya. Ketika sekuler yang diterapkan ya, memisahkan agama dari kehidupan, itu yang terjadi agama itu hanya ada di ruang private ibadah, di masjid, di rumah, tetapi dalam keseharian yang diterapkan agama itu tidak dibawa gitu ya. Dan negara itu tidak mendorong seseorang itu untuk untuk menumbuhkan ketakwaan pribadi bahwasanya ada Allah SWT yang mengawasi setiap tingkah laku perilaku manusia. Seperti misalnya apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ya, bagaimana keadilan beliau itu benar-benar nampak jelas ya, dan telak gitu ya. Ada suatu kisah ya, ketika suatu wilayah pada saat masa kekhilafan Umar, ada suatu perluasan wilayah ya yang dilakukan oleh Gubernur Umar gitu ya. Kalau nggak salah masjid ya, perluasan masjid, dan itu ternyata perluasan wilayah itu harus menggusur rumah seorang Yahudi gitu ya. Dan Yahudi ini ketika ditawari untuk diganti tanahnya dengan uang ya nggak mau ya, tetap mempertahankan rumahnya. Dan karena Gubernur Umar pada waktu itu tidak tetap ingin mengusur, langsung orang Yahudi ini protes, mengadukan langsung kepada Khalifah Umar bin Khattab ya. Kemudian disampaikan pengaduan itu langsung ke Umar, langsung Umar marah ya, mengambil sebuah tulang, kemudian menggaris tulang itu dengan lurus, kasihkan ke gubernur tersebut ya. Kemudian dikasihkan, gubernur tersebut melihat tulang yang digaris lurus oleh pedang, langsung gubernur itu sadar dan tidak jadi menggusur tanah orang Yahudi itu. Artinya apa? Tentang tulang itu artinya, kalaupun kamu tidak menegakkan agama Allah, maka aku sendiri yang akan meluruskan. Itu filosofi yang disampaikan Umar. Biasanya memang keadilan itu tidak ya, tidak hanya kepada orang-orang pejabat elit, tetapi masyarakat itu juga merasakan keadilan. Pun juga ya pada saat kisah baju besi Ali gitu ya. Nah ini kisahnya masyhur ya, pada saat pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Pada saat itu Ali radhiyallahu anhu itu kehilangan baju besinya gitu ya, dan nampak kelihatan bahwasanya baju besinya itu ada di seorang Yahudi gitu ya, Yahudi yang belum masuk Islam gitu ya. Nah pada waktu itu Umar karena tahu itu baju besinya ada ciri, langsung menunjuk menyampaikan bahwasanya itu baju besiku gitu ya. Akhirnya ya, karena sebenarnya Yahudi ini sudah tahu bahwasanya ya baju besi ini milik Umar, tapi milik Ali ya, tapi tidak mau mengakui dan lebih memilih ya kalau begitu diselesaikan di pengadilan. Ternyata apa? Ternyata Ali bin Abi Thalib itu mau mau menyelesaikan ini di pengadilan ya, dan menunjukkan membawa anaknya sebagai saksi bahwasanya baju besi itu benar-benar miliknya. Nah, karena kesaksian seorang anak itu tidak bisa diterima ya, dan Ali radhiyallahu anhu ini tidak bisa menunjukkan bukti-bukti, akhirnya pengadilan Islam itu memenangkan
apa namanya, Yahudi tersebut yang belum masuk Islam itu bahwasanya baju besi itu menjadi miliknya karena Ali tidak mempunyai bukti ya. Dan Ali pun menerima ya, mengaku kalah ya, seorang kepala negara pada waktu itu yang mengalah, yang menguasai seluruh dunia mau mengakui kekalahan karena memang tidak ada bukti ya. Nah, setelah itu Yahudi itu terheran-heran gitu ya, terheran-heran gini ya, pengadilan Islam benar-benar adil gitu ya. Dan karena Yahudi ini terpukau ya, akhirnya mengakui bahwasanya wahai Ali, ini sebenarnya benar baju besimu dan saya kagum dengan keadilan Islam, saksikanlah. Dia langsung bersadat masuk Islam. Begitu juga dengan tadi yang cerita kisah Umar ya, orang Yahudi tadi yang minta digusur ternyata mengakui begitu adilnya keadilan Islam, langsung dia bersahadat dan masuk Islam gitu ya. Nah, itulah contoh kecil ya dari banyaknya contoh ketika Islam itu dipakai ya. Kemudian arti memberikan keadilan tidak hanya pada orang-orang apa namanya, tidak hukum itu tidak hanya tebang pilih ya, memilih orang-orang yang apa namanya, tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Jadi orang-orang bawah saja yang kena hukum, tetapi pejabat ataupun elit itu tidak akan bisa dipanggil. Zaman sekarang coba, adakah kepala negara yang bisa dipanggil untuk dalam apa namanya, kasus pengadilan gitu ya. Nah, itu tidak akan didapat kalau pada saat negara itu menerapkan sistem seperti ini ya. Kalau sistem Islam ya kita ketahui ya, itu adalah sistem dari Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar tahu ya, yang membuat manusia otomatis tahu apa yang cocok ya untuk kebutuhan manusia, termasuk juga di dalamnya syariat Islam. Nah, contoh-contoh ini dan dari sebagian banyak contoh yang lain ya, termasuk juga bagaimana ketika apa namanya, Umar bin Khattab ya, ketika anaknya Abdullah bin Umar itu uh, memberi makan gembalaannya di wilayah apa namanya, di padang gembalaan yang pemilik umum ya, padang gembalaan pemilik umum. Diketahui bahwasanya ditanya Umar ya, siapa pemilik unta atau gembalaan ini, ternyata anaknya sendiri. Langsung ditegur ya, anaknya sendiri ditegur dan harus mengganti rugi karena sudah memakan apa namanya, rumput atau di wilayah gembalaan secara umum yang seharusnya tidak boleh ya, karena alasan anak kepala negara ataupun anak penguasa gitu ya. Jadi dibandingkan sekarang ya, coba justru sekarang lebih banyak melindungi ya, melindungi anaknya, melindungi pejabat, menyelamatkan diri masing-masing dan lain sebagainya. Jadi memang logika ya, logika yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu bermain dari sini. Tinggal sebenarnya kalau pertanyaannya bagaimana cara menegakkannya, ya mudah saja ya. Nah, itu yang dahulu ketika Madinah pada waktu itu ataupun zaman jahiliyah, sebelum zaman jahiliyah itu belum masuk Islam ya, semuanya masih susah dalam dakwah atau menyampaikan Islam secara umum karena hukum yang disampaikan adalah hukum jahiliyah. Tetapi ketika sudah ada masuk dakwah, maka sedikit demi sedikit masyarakat itu tercerahkan ya, dan Islam itu bisa masuk ya. Jadi memang gampang sekali ya, tinggal bagaimana masyarakat ini mau nggak gitu ya. Kalau sudah tahu kebenaran yang lebih baik yang mana, dan kalau sudah logika yang main itu sudah benar-benar memakai akal sehat dan dia benar-benar jujur ya, tentu saja pasti akan memilih sistem yang lebih baik, yaitu sistem Islam dibandingkan dengan sistem sekarang yang lebih banyak teoritis saja, bahwasanya ada equality before the law, tapi pada kenyataannya yang hukum itu tebang pilih gitu. Jadi keadilan itu jauh panggang daripada api. Ya, itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.